Bapak dosen kita, yaitu Bapak Dr. Ulul Asmi SS MA. Baiklah, di sini saya akan presentasikan kesantunan Melayu. Menurut Kamus Dewan 1984, perkataan kesantunan membawa maksud halus budi bahasa atau budi pekerti, beradab atau sopan. Apabila seseorang itu berbahasa dengan santun, penggunaan bahasa adalah secara halus, nilai rasa yang baik, penuh kesopanan, serta berusaha menghindar konflik antara penutur dan pendengar dalam proses berkomunikasi sama atau melalui lisan maupun tulisan. Menurut budayawan Melayu Riau, almarhum Profesor Tenas Effendi, salah satu nilai azas adat Melayu adalah kesantunan. Orang tua mengatakan, apa tanda orang bermarwah? Bersopan santun dalam bertingkah, arif dan bijaksana penggunaan lidah, berbudi bahasa dalam melangkah. Ungkapan ini mencerminkan keutamaan kesantunan dalam kehidupan keseharian, baik di lingkungan rumah tangga, di masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ditegaskan lagi, apa tanda orang pilihan? Bersopan santun dalam pergaulan, bila bercakap dengan beradab, bila berbuat menggunakan akal, bila berbicara kira-kira, bila bertutur mengikuti alur, bila berdiri tahukan diri, bila berjalan memakai pedoman. Yang terhormat Bapak dosen kita, yaitu Bapak Dr. Ulul Asmi SS MA. Baiklah, di sini saya akan presentasikan kesantunan Melayu. Menurut Kamus Dewan 1984, perkataan kesantunan membawa maksud halus budi bahasa atau budi pekerti, beradab atau sopan. Apabila seseorang itu berbahasa dengan santun, penggunaan bahasa adalah secara halus, nilai rasa yang baik, penuh kesopanan, serta berusaha menghindar konflik antara penutur dan pendengar dalam proses berkomunikasi sama atau melalui lisan maupun tulisan. Menurut budayawan Melayu Riau, almarhum Profesor Tenas Effendi, salah satu nilai azas adat Melayu adalah kesantunan. Orang tua mengatakan, apa tanda orang bermarwah? Bersopan santun dalam bertingkah, arif dan bijaksana penggunaan lidah, berbudi bahasa dalam melangkah. Ungkapan ini mencerminkan keutamaan kesantunan dalam kehidupan keseharian, baik di lingkungan rumah tangga, di masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ditegaskan lagi, apa tanda orang pilihan? Bersopan santun dalam pergaulan, bila bercakap dengan beradab, bila berbuat menggunakan akal, bila berbicara kira-kira, bila bertutur mengikuti alur, bila berdiri tahukan diri, bila berjalan. Sebaliknya, apabila sopan santunnya sudah hilang, maka ia tidak patut lagi untuk dijadikan contoh yang senonoh, tidak lagi layak dijadikan tempat bertanya dan meminta petua, dan tidak sesuai lagi untuk meminta petunjuk yang elok atau meminta nasihat yang bermanfaat dan sebagainya. Orang ini tentulah tidak dapat menyelesaikan masalah, tetapi justru akan membuat banyak masalah. Itulah sebabnya orang-orang tua Melayu mengatakan, apabila kesantunan sudah dilupakan, banyaklah perangai yang bersalahan. Sahabat yang dekat menjadi lawan, saudara jauh penuh kesalahan. Fitnah muncul kiri dan kanan, akhirnya hidup dalam perseteruan. Melalui ungkapan ini dikatakan, apa tanda orang yang malang? Sopannya lesap, santunannya hilang, cukup besar lagak temberang. Imannya goyah akan berkurang,
hidup akan mati disumpahi orang. Mengacu kepada butir-butir ungkapan di atas, kiranya setiap pribadi, terutama orang yang dituakan oleh kaum dan masyarakatnya, diharapkan berhemat cermat dalam menjaga lidah dan tingkah lakunya, serta menunjukkan perilaku dan sopan dan santun dalam setiap langkah kehidupannya. Selanjutnya diingatkan pula bahwa dalam hidup dan kehidupan ini penuh dengan berbagai macam cebaran, kritik dan sanggahan. Karenanya dituntut pula untuk berpikir jernih, berlapang dada, arif menyimak, bijak menimbang, supaya melangkah tiada menyerah, supaya bertindak tidak merusak. Dengan demikian diharapkan mana yang jauh menjadi dekat, mana yang renggang menjadi rapat, niat sampai hajat tercapai, hidup sejahtera, rukun dan damai. Lihat sebagai contoh, penggunaan kosakata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan, pangkat, umur, dan keakraban. Tambahan pula, kesantunan berbahasa juga merangkumi pilihan kata, nada, gerak, laku, serta gaya dan ragam. Pemilihan kata mestilah sesuai dengan situasi, topik, perbincangan, dan hubungan antara penutur dan juga pendengar. Pada masa yang sama, nada mestilah rendah dan lembut, dan gerak laku juga haruslah lembut. Gaya dan raga mini juga mestilah tidak berbentuk seperti mengejek, menyindir, perilaku ataupun menempelak. Akhir sekali, kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus, termasuk juga laras bahasa istana. Antara ungkapan adalah patik, tuanku bersiram, bersemanyam, dan sebagainya. Sekianlah persentase dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.